Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bougainville. Oke teman-teman sekalian ya, kali ini saya ada di eh, tempat wisata Penawar Sari yang berlokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Nah teman-teman, jadi kebetulan untuk hari ini saya melakukan penanaman bougainville ya. Nih teman-teman, inilah khusus satu blok untuk di wisata Penawar ini, khusus satu blok kita akan tanam dengan khusus dengan bougainville. Jadi di antara pohon-pohon besar ini ya teman-teman ya, ini semua pohon-pohon besar teman-teman. Jadi bagaimana bougainville ini bisa tumbuh subur dan bisa berbunga rimbun. Nah ini kebetulan saya juga bersama Mas Sumo teman-teman. Nanti kita akan kupas. Jadi tempat wisata Penawar Sari ini berapa anggaran yang dibutuhkan, apakah gratis, apakah teman-teman mengeluarkan uang banyak. Jadi kita akan tanya-tanya juga kepada Mas Sumo nanti teman-teman ya. Jadi pada intinya juga ini teman-teman, kita bagaimana bisa menanam bougainville supaya rimbun walaupun di antara pohon-pohon besar. Jadi teman-teman, ini adalah pohon-pohon besar ya, itu di atas. Semua ini adalah pohon-pohon besar. Jadi bagaimana bougainville ini bisa tumbuh subur juga berbunga rimbun. Nah, jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan. Tuh, teman-teman ya. Jadi ini bougainville ini sudah berbunga sekitar 2 minggu lalu, tapi tetap bertahan teman-teman. Jadi juga itu nanti ada triknya teman-teman ya yang harus dilakukan. Nah, jadi awalnya ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita tanya-tanya dulu kepada Mas Sumo ya teman-teman ya. Jadi Mas Sumo, untuk tempat wisata ini dikelola oleh Pokdarwis Mas ya? Ya, Darwis. Nah, dikelola oleh Pokdarwis. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, kira-kira tiket atau anggaran yang dibutuhkan berapa Mas? Untuk sementara ini kalau tiket masih belum ada. Kita mengambil dari uang parkir aja. Untuk satu ya untuk kebersihan, yang berdua untuk pembangunan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ya, yang ingin berkunjung ke Penawar Sari ini teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu bayar tiket, hanya teman-teman itu perlu membayar uang parkir saja. Jadi khususnya karena ini dikelola oleh Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata yang mungkin bekerja sama dengan BUMDes, bagaimana uang parkir itu nanti bisa dikembangkan untuk melengkapi segala fasilitas ada yang di sini Mas Sumo ya. Iya, betul. Nah, di antaranya teman-teman ya, termasuk taman-taman bougainville sebagai apa? Menambah fasilitas keindahan yang ada di sini Mas Sumo ya. Iya, iya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, jadi kalau mau datang ke sini hanya dipungut uang parkir saja, tidak dipungut apa-apa. Jadi Wana Wisata Penawar Sari yang ada di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Oke Mas Sumo ya? Iya, siap. Ya, mantap. Nah, jadi teman-teman ya, kalau memang kita bougainville kita seperti tadi, memang bougainville kita ini memang ingin betul-betul berbunga ya. Jadi yang harus dilakukan teman-teman adalah media. Jadi itu Mas Sumo ya, ini kan medianya itu media sekam Mas ya. Iya. Nah itu sekam teman-teman ya. Jadi media sekam itu kalau ditanam di antara pohon-pohon yang besar itu, apa maksudnya? Agar apabila hujan itu cepat kering. Nah, jadi ini karena apa? Kalau hujan teman-teman, apalagi kalau memang di Ketapang itu jarang hujan teman-teman ya. Tapi kalau dengan media sekam, jadi teman-teman akan lebih mudah melakukan pembungaan, mengatur pembungaannya. Dan juga dilakukan, nah jadi ini Mas Sumo, untuk penyangga ini ya, untuk penyangga ini dibikin sendiri apa gimana teman-teman ini? Iya, teman-teman Pokdarwis yang bikin ini. Oh teman-teman Darwis ya. Jadi teman-teman penyangganya ini pakai batu kali ya. Iya, Jadi batu di kali. atas kasih semen sendiri sehingga terkesan natural itu Mas Sumo ya. Iya. Wah luar biasa teman-teman ya, natural. Nah ini teman-teman ya. Jadi yang harus kita lakukan itu membuat penyangga seperti ini ya. Kalau kita bikin di tempat wisata atau di taman luas yang di antara pohon-pohon besar tuh. Jadi kalau sudah diatur, dikasih seperti ini ya, ini penyangga, ini yang jelas akarnya itu nggak akan masuk, teman-teman, terbatas, sehingga nanti teman-teman tinggal melakukan ini Mas Sumo ya. Jadi teman-teman itu tinggal melakukan pemupukan, juga melakukan
pemangkasan ranting-ranting yang panjang seperti ini Mas Sumo ya. Ya. Jadi kalau untuk mempercepat perimbunan ini dipotong Mas Sumo. Dipotong semua, jangan sampai panjang seperti ini. Memang ini berbunga, tapi nanti hasil akhirnya panjang dan kurang bagus. Tapi kalau ini dipotong dan dipangkas segini, nanti akan rimbun, Mas Sumo ya. Ya, terus cara pemotongan itu harus gimana? Apa diukur apa gimana? Enggak, jadi perkiraan aja Mas Sumo. Kalau seberapa kita mau melakukan perimbunan, seandainya mau bikin rimbun 1 meter Mas Sumo ya. Ini saja sudah 1 meter Mas Sumo ya. Kira-kira dari ujung ini ke ujung sana sudah 1 meter. Jadi Mas Sumo tinggal meratakan. Kalau ini kan terlalu panjang, tinggal potong nih. Potong kalau alangkah bagusnya pakai gunting ya. Nah tuh. Jadi potong segini. Nanti begitu dipotong ini ya. Ini begitu dipotong seperti ini, nanti dari sini itu akan tumbuh tunas-tunas baru Mas Sumo. Jadi dari sini ini tumbuh tunas baru ya, yang akan mempercepat perimbungan ke seluruh batang ini, sehingga batang ini semua akan tertutup oleh bunga. Jadi intinya yang utama kita apa? Mengasih penyangga. Yang kedua Mas Sumo ya, jadi media ini memang apa, tanah semua apa anu ini sekam Mas Sumo? Di bawah itu sekam, di atas tanah. Nah, teman-teman ya, ini tadi menurut Mas Sumo ini sekam sudah betul teman-teman ya. Jadi kalau di bawah kira-kira separuh ini adalah sekam, di atas tanah atau pupuk kandang Mas Sumo ya. Iya. Nah, bagus teman-teman. Jadi apabila hujan ini cepat kering sehingga akar itu akan cepat menua. Luar biasa. Jadi untuk bawah-bawahnya seperti ini ya. Ini rencana Mas Sumo untuk bawah-bawahnya, seandainya sudah dikasih penyangga seperti itu ya. Kira-kira tanah ini sudah dikasih bulu ayam, dikasih rumput Mas Sumo ya? Iya, maunya dikasih rumput itu. Wah. Menurut sampean gimana ini kalau dipakai rumput ini? Enggak apa-apa juga, bagus. Tapi intinya memang semuanya harus penyangga. Ini belum ada penyangga teman-teman ya. Nah, belum ada penyangga. Nanti diratakan untuk palem itu sebaiknya di tengah itu kan dipindah itu Mas Sumo ya. Iya. Jadi khusus bugenvil dan bugenvil dan rumput di bawah dengan rumput-rumput yang hijau. Nah, jadi itu tip teman-teman. Ini bertahan teman-teman ya. Jadi yang kalau kita yang ada di bawah pohon-pohon besar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman itu kayak bugenvil Hawaii ini ya, mikro, itu akan bagus. Apalagi yang sambungan. Yang penting apa? Medianya itu memakai sekam. Dan kira-kira perbandingannya antara 60-40. Yang 60 sekam, yang 40 itu adalah pupuk kandang yang sudah jadi tanah ya. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman ya, yang ingin berkunjung ke sini cuma dipungut uang parkir Mas Sumo ya. Uang parkir aja. Nah, cuma uang parkir teman-teman ya. Jadi teman-teman akan disediakan berbagai macam fasilitas tuh, pondok-pondoknya banyak teman-teman. Jadi betul-betul suasananya di sini asri. Jadi memang ini masih sekitar 50% atau 60% Mas ya. Iya. Masih banyak yang mau dikelola teman-teman ya. Luar biasa. Oke teman-teman, itulah tip bagaimana cara menanam bugenvil agar sehat dan subur juga berbunga di antara pohon-pohon besar. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih Mas Sumo ya. Oke, siap, monggo. Ya, sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.